Informasi penting bagi pensiunan siap-siap mulai 2025, akhirnya pemerintah umumkan model pembayaran pensiun baru serta pemerintah umumkan jumlah penerima pesangon yang disalurkan oleh Taspen atau pemerintah kepada pensiunan. Kemudian yang kedua, polisi membongkar sindikat penipuan atas nama Taspen, yang mana para pensiunan sudah banyak yang merugi hingga ratusan juta rupiah. Tentunya pensiunan waspada dan begini modusnya. Pensiunan harus mengenali modusnya agar tidak terjerat dengan modus yang sama ke depannya. Berikut informasi selengkapnya terkait dengan dua info penting bagi pensiunan, model pembayaran pensiun baru, kemudian polisi bongkar sindikat penipuan atas nama Taspen. Dua informasi ini kita sampaikan pada pagi hari ini di Minggu 8 Juni 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan model pembayaran pensiun baru. Tentu bagi Bapak Ibu hingga saat ini masih bertanya-tanya bagaimana model pembayaran pensiun baru yang akan diterapkan oleh pemerintah, khususnya skema fully funded. Nah, memang pemerintah sedang melakukan pembahasan terkait dengan model pembayaran pensiun baru seperti fully funded yang memang digadang-gadang membuat para pensiunan mendapatkan hingga 1 miliar rupiah. Dan juga ada model kedua yaitu defined contribution. Kedua model ini digunakan untuk mengatasi peningkatan jumlah penerima pensiun yang dibiayai oleh APBN. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa jumlah penerima pensiun ini naik dari 3,2 juta pada 2020 menjadi 3,6 juta di 2024. Dengan proyeksi mencapai 4,2 juta pada 2029 atau meningkat rata-rata 3,1% per tahun. Tidak hanya itu, biaya operasional yang dibayarkan melalui APBN, termasuk Taspen dan Asabri, mengalami efisiensi. Setelah mencapai 997 miliar pada 2018, biaya ini sempat meningkat hingga 1 triliun pada 2019. Namun penurunan menjadi 850 miliar pada 2025, yaitu Taspen sebesar 728 miliar dan Asabri 122 miliar. Sementara pada 2024 ditetapkan 664 miliar untuk Taspen dan 103 miliar untuk Asabri. Ke depan, pemerintah fokus pada penyederhanaan pembayaran manfaat pensiun dan gaji ASN aktif, efisiensi beban operasional, perbaikan tata kelola belanja pensiun, dan optimalisasi data peserta pensiun agar pembayaran tepat waktu dan meminimalkan idle cash di negara. Pemerintah akan mentransformasi mekanisme pembayaran pensiun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan optimalisasi SDM melalui 34 kanwil dan 182 KPPN di seluruh Indonesia. Fokus utamanya adalah meningkatkan efisiensi layanan pensiun dan penataan pembayaran ASN Pemda yang selama ini dilakukan melalui transfer ke daerah. Belanja pensiun terus meningkat dari 50 triliun pada 2010 menjadi 164,4 triliun pada 2024 dengan rata-rata kenaikan 8,96% per tahun atau sekitar 10,4 triliun. Belanja gaji dan tunjangan juga naik 8,3% sejak 2020, sementara di Pemda kenaikannya lebih besar, yakni 8,9%, atau sekitar 31,3 triliun sejak 2010. Kedepan pemerintah mengkaji model pembayaran baru seperti fully funded dan defined contribution untuk mengurangi beban APBN. Nah, jadi sebagai informasi memang beban APBN ini tidak hanya membengkak dari membiayai uang pensiun saja, tetapi dari segi biaya operasional pembayaran pun dia meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pemerintah mengkaji model pembayaran baru yaitu fully funded dan defined contribution. Nah, kemudian PT Taspen memiliki dua fungsi utama yaitu layanan peserta dan investasi. Saat ini Taspen melayani 8,97 juta peserta
terdiri dari 4,7 juta peserta aktif dan 3,1 juta penerima pensiunan. Layanan diberikan melalui 57 kantor cabang, 17.000 titik layanan, 44 mitra bank, mitra bayar, dan 128 titik layanan di mall pelayanan publik, termasuk layanan digital. Beberapa layanan unggulan Taspen itu, yang pertama adalah tanpa dokumen autentikasi digital. Jadi, memudahkan peserta tanpa perlu datang langsung. Untuk autentikasi bisa dilakukan secara digital tanpa memerlukan dokumen lagi. Jadi, sekarang apalagi sudah menggunakan aplikasi andal ya. Kemudian yang kedua, Taspen Online Service layanan antar, yaitu adalah layanan untuk peserta yang sulit mengakses teknologi. Jadi, langsung diantar. Kemudian yang ketiga, klaim otomatis klaim 1 jam. Jadi, mempercepat proses klaim manfaat. Jadi tidak perlu menunggu berjam-jam, cukup 1 jam saja, nanti klaimnya sudah selesai. Nah itu ya. Kemudian, adapun dasar hukum operasional Taspen diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Pesertanya meliputi PNS pusat dan daerah, pejabat negara, anggota DPR, pensiunan ABRI sebelum 1989, dan veteran. Adapun program utama dari Taspen adalah meliputi yang pertama, tabungan hari tua atau yang dikenal dengan istilah THT, yaitu iurannya 3,25% dari gaji pokok plus tunjangan. Kemudian yang kedua ada pensiun atau gaji pensiun bulanan ya. Iurannya itu sebesar 4,75% dari gaji pokok plus tunjangan keluarga. Dikelola dalam akun AIP atau akumulasi iuran pensiun. Kemudian yang ketiga ada jaminan kecelakaan kerja, yaitu iurannya sebesar 0,24% dari gaji pokok. Dan yang keempat ada jaminan kematian dengan iurannya 0,72% dari gaji pokok. Meski layanan digital telah tersedia, baru 35% peserta menggunakan pengajuan klaim online, sementara 65% masih manual. Untuk autentikasi bulanan, 58% peserta memanfaatkan layanan digital, sementara 42% masih memilih cara manual karena keterbatasan teknologi atau kekhawatiran akan kesalahan. Akibatnya, 70% dari 1.344 karyawan Taspen bertugas di kantor cabang untuk melayani kebutuhan manual peserta. Taspen menyediakan layanan khusus bagi penerima pensiun yang tidak melakukan autentikasi selama 3 bulan berturut-turut. Tim Taspen akan melakukan kunjungan langsung untuk memastikan kelayakan penerima, termasuk status pernikahan janda atau duda pensiunan. Selain itu, layanan manual lainnya meliputi rekap administrasi pensiun, pengajuan SK pensiun atau janda, duda, yatim piatu, serta penambahan anggota keluarga. Dalam upaya meningkatkan layanan, Taspen terus berinovasi, tingkat kepuasan peserta menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Nah, jadi itu program utama Taspen serta beberapa perubahan perencanaan terkait dengan pencairan pensiun yang mana akan dirubah menjadi skema fully funded dan defined contribution. Untuk realisasinya, kita masih menunggu aturan resmi dari pemerintah yang akan menerbitkan aturan atau RPP-nya. Kita masuk di informasi kedua yang polisi bongkar penipuan atas nama Taspen. Nah, sebagaimana yang diinformasikan baru-baru ini bahwa para korban penipuan online ini adalah pensiunan PNS. Komplotan penipu itu mengaku sebagai pegawai PT Taspen. Makanya Taspen sering gencar melakukan sosialisasi atau pengumuman waspada bagi pensiunan. Polisi mengungkap kasus penipuan online atau dalam jaringan atau yang dikenal dengan istilah daring yang mengatasnamakan perusahaan dana Taspen. Jumlah korban yang dirugikan dalam penipuan daring ini diperkirakan mencapai 100 orang. Para korban adalah pensiunan pegawai negeri sipil. Korban mayoritas PNS yang usianya di atas 60 tahun, sehingga pelaku mudah memanipulasi mereka agar bisa mengakses ponsel korban dan informasi yang ada di dalamnya, ujar Kepala Subdirektorat
4 Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 orang tersangka. Kemudian, ada juga salah satu yang berada di Kamboja dan telah masuk dalam daftar pencarian orang. Kasus ini terungkap dari laporan korban. Mulanya, nah ini modusnya nih ya, ini penting bagi Bapak Ibu. Untuk modus atau tahapan penipuannya seperti apa sih gitu ya. Jadi, korban dihubungi oleh salah satu tersangka melalui WhatsApp. Nah, di sini ya, melalui handphone WhatsApp. Kemudian, tersangka itu mengaku sebagai pegawai PT Taspen yang ingin melakukan pembaruan dan validasi data. Jadi, Bapak Ibu dihubungi melalui WhatsApp, seolah-olah itu adalah pembaruan dan validasi data. Untuk pencairan dana pensiun, katanya. Ya. Untuk itu, tersangka meminta korban mengisi data rekening dan mengunduh aplikasi Taspen palsu yang telah dibuat sebelumnya. Nah, setelah korban mengisi data pribadinya, tersangka meminta telepon atau video call untuk melakukan verifikasi wajah. Kemudian korban diarahkan masuk ke pengaturan ponsel, lalu memberikan izin akses semua aplikasi. Tersangka pun menyerap data-data korban hingga menguras uang dalam rekening. Nah, seperti ini tahapannya ya. Jadi dihubungi melalui WhatsApp, seolah itu ada pembaruan dan validasi data untuk pencairan dana pensiun. Kemudian mengisi data rekening Bapak Ibu, disuruh mengunduh aplikasi Taspen palsu, disuruh melakukan video call atau verifikasi wajah, kemudian di handphone diizinkan untuk semua akses aplikasi. Kemudian data Bapak Ibu diserapnya dan rekening pun dikurasnya. Kemudian dengan penerapan pasal berlapis itu, ketiga tersangka penipuan online itu terancam pidana penjara paling lama 20 tahun atau pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Untuk kerugian ini sudah mencapai ratusan juta rupiah. Nah, ini yang perlu diwaspadai bagi Bapak Ibu pensiunan. Itulah informasi terbaru pada pagi hari ini.